bed selalu full energinya, saudara. Yuk. Yang sudah mulai renggang, bahkan di sikon yang parah ini, engkau makin jauh dari Tuhan, baliklah. Nanti lobet dan toto hilang, saudara. Iya, toto putus hubungan, saudara. Melekatlah sama Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya selalu punya saldo energi di sikon yang menggerus banyak energi ini. Yang kedua, miliki komunitas. Miliki komunitas. Jangan sendirian. Amin, saudaraku. Karena kalau arang kita sudah mau padam, ketemu arang lain yang menyala, kita bisa nyala lagi loh itu. Pentingnya komunitas keluarga rohani itu. Makanya Alkitab berkata sendiri itu tidak baik. Berdua lebih baik dari seorang diri. Jangan kenali ayat itu cuma untuk nyari jodoh. Itu ayat bukan biro jodoh, saudara. Ayat itu bicara tentang punya keluarga, punya komunitas. Enggak pernah sendiri. Karena saat kamu sendirian, yang lain membara, kamu ikut membara kembali kalau kamu nempel satu dengan yang lain. Makanya selevel Yesus juga ada komunitas. Saat-saat Golgota menakutkan buat dia ajak terus Yohanes, Yakobus barengin aku ya, murid-muridku yang lain barengin aku ya. Ternyata komunitas itu dipentingkan. Makanya komunitas bukan pilihan, bukan salah satu pilihan, itu keharusan, saudaraku. Miliki itu. Jangan pernah sendiri, karena sendiri tidak baik. Yang ketiga ini yang penting, punya goal, punya sasaran, punya destiny, punya visi. Waduh, seperti keledai Isakar yang ditulis Kejadian 49 ayat 15 dan 14-15. Keledai itu satu kali kecapean, dikasih beban di atas baunya tiarap. Kejadian 49, 14-15 ayatnya. Itu keledai Isakar, waktu Yakob berdoa buat anaknya yang bernama Isakar, nih doanya, kamu kayak keledai muda tetapi tiarap diapit oleh bebannya. Enggak mau ngangkat, kehabisan energi, berat dia rasa. Sampai keledai Isakar ini matanya buka bahwa tempat tujuannya tempat yang indah dan permai. Dia bangkit berdiri, dia melangkah dan siap menjadi budak rodi. Rupanya bisa melihat tujuan, itu juga menjadi ekstra energi buat kita. Punya goal, punya visi, punya misi, punya destiny. Itu jadi tambahan energi buat kita. Di sikon-sikon yang gerogotin tenaga kita luar biasa ini. Punya goal itu nambah energi. Saya pernah ketemu petenis Indonesia. Setelah Yayu Basuki, dia yang terkenal. Namanya Sister Angelic Wijaya di Bandung, saudara. Ya dulu suka ngelayani di gereja, rekan saya ini di mana dia dan keluarganya berjemaat di situ. Satu kali saya ingat saya ketemu, saya baik dengan koko-kokonya, kakak-kakaknya. Wih, kamu latihan berapa jam sehari? Wah, dia sempat cerita, pagi sekian jam, sore latihan lagi, apalagi mendekati kejuaraan, bisa seharian latihan. Waduh, ngatur stamina, ini macam-macam latihannya. Saya bilang, kok tahan kamu ya? Kok tahan? Tahu jawaban rekan kita ini? Pengen jadi juara, Kak Pram. Itu kalimatnya. Pengen jadi juara, Kak Pram. Gara-gara kepingin jadi juara, aku rela latihan seperti ini. Dan puji Tuhan, proses tidak mengkhianati hasilnya kan, saudaraku? Luar biasa. Wow, pengen jadi juara. Miliki goal, miliki sasaran, saudara. Engkau akan melihat sikon yang menguras banyak energi, kita selalu punya saldo energi. Kita terus melekat sama Tuhan, kita terus punya komunitas yang memberkati kita, yang menguatkan kita. Dan yang ketiga, kita punya destiny di sana, punya sasaran. Itu membuat energinya tidak habis. Dan saya tambahkan yang terakhir, bersiaplah, walaupun sudah punya komunitas, ternyata terakhir yang tersisa, cuman kita, masalah kita dan kasih karunia Allah. Saya perlu ngajar ini, karena itu juga yang saya lihat dari Yesus. Dia ajak murid-muridnya barengin, komunitasnya barengin, khususnya Petrus, Yohanes, Yakobus, diajak lebih dalam. Ternyata dia stres ngadapin masalahnya sampai pembuluh darahnya pecah dan keringetnya neteskan darah. Komunitasnya neteskan ileri, ngecesi, saudara. Iya, boboi, saudaraku. Ayo kalau Anda dan saya jadi Tuhan Yesus, apa enggak kepahitan tuh sama komunitas kita itu, saudara?
Lu gua aja untuk barengin nguatin, lu tidur nak saudaraku ya. Saya stres kayak begini sampai keringetku neteskan darah, lu ngorok nggak beraturan saudaraku ya. Tapi pelajaran ini akhirnya saya angkat, saya akhirnya simpulkan bahwa benar. Bersiaplah, 3 itu penting. Terus melekat sama Tuhan, jangan pernah jauh di sikon yang makin mengerikan, makin dekat, makin melekat sama Tuhan. Yang kedua punya komunitas, yang ketiga punya goal, itu penting banget. Tapi ini tambahannya, seandainya akhirnya komunitas pun atau yang lain pun tidak bisa menolong, kita sadari ini memang endingnya, at the end. Cuman tinggal kita, masalah kita, dan kasih karunia Allah aja. Supaya kita tidak pernah mengganti Tuhan dengan yang lain yang menolong kita. Kalau enggak, pendeta-pendeta cuma berharap sama si A, si B aja di gerejanya. Atau saudara cuma berharap sama pendetamu yang penuh urapan itu. Saudaraku, ya kita cuma berharap sama kantor kita, majikan kita. Kita berharap sama mungkin si karyawan kita yang bisa diandalkan. No, Tuhan mau at the end. Cuma tinggal kita, masalah kita, dan kasih karunia-Nya yang nyata atas kita. Tapi tetap punya komunitas penting, saudaraku. Seperti dari telur, ulet, kepompong, kupu-kupu. Di fase kepompong, jangan coba-coba membantu supaya jadi kupu-kupu. Paham ya? Telur netes jadi ulet, ulet berkembang jadi kepompong, kepompong akhirnya jadi kupu-kupu. Nah di fase kepompong ke kupu-kupu, biarkan itu lebah, itu kupu-kupu sendiri keluar. Supaya tidak ada sayap yang patah dan hancur gara-gara kita coba mau tolong. Ada fase-fase tertentu yang ternyata suami pun tidak bisa nolong. Koneksi pun tidak bisa nolong. Anak yang spesialis dokter pun akhirnya, kayaknya penyakit ini mah, aku belum belajar kemarin mas saudara. Ya. Tidak ada textbooknya saudara. Ya. Karena memang at the end yang Tuhan mau cuma tinggal kita, masalah kita dan penyertaannya yang luar biasa atas kita. Wow, saya tutup dengan kesaksian 5 menit terakhir, sudah habis waktu saya 0, saudara, ya 30 menit. Satu rekan yang tadi di tapping saya saksikan perjumpaannya dengan seorang hamba Tuhan, satu kali rekan yang bergerak di konveksi ini, awal tahun kemarin, sedih banget. 7 atau 8 penjahit yang bekerja di garmennya, dibajak temannya. Ya, diambil temannya. Waduh. Sampai waktu dia cerita, dia bilang sakitnya tuh bukan cuma di sini kok, Pram, di mana-mana, saudara. Ya. Lah penjahit-penjahitku diambil sahabatku sendiri kok. Kalau Kopram datang fellowship sharing, dia juga suka datang. Aduh, dia lapor, aduh Pak. Aku bilang, sudahlah, coba kamu juga periksa diri, kenapa mereka gampang dipengaruhi, kenapa? Selebihnya, yuk belajar sesuatu di dalamnya. Thank you Kopram, terus disupport saya, dikuatkan. Tapi saya jujur, saya sakit hati kok dengan sahabat saya. Saya bilang manusiawi lah, manusiawi. Tapi yuk, biar yang ilahi juga mengisi kamu. Enggak lama telepon lagi. Kopram, ini temen kayaknya betul-betul bukan cuma cari uang, kok nyari masalah ini orang saudara. Iya. Kenapa bro? Itu penjahit-penjahit saya yang sekarang kerja di tempatnya. Disuruh memproduksi barang-barang baju yang sama dengan yang kita buat kok. Bahannya, modelnya, plek semua kok. Bahkan yang gila, dia jual dengan harga jauh di bawah harga yang saya jual. Wah, nyakitkan ini orang, cari masalah kok, Pram. Makanya dia di momentum itu sharingnya dengan saya, itu Tuhan tidak salah tulis ya kok. Kalau saya tidak bisa ngampuni dosa, saya juga tidak diampuni kok, saudara. Ya. Saya mulai sharing soal-soal nilai-nilai pengampunan itu bro, kita mengampuni orang bukan supaya dosa kita diampuni. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru versinya kita ngampuni orang karena kita sudah duluan merasakan pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Bukan supaya kalau kita tidak ngampuni dosa kita tidak diampuni, itu perjanjian lama. Memang perjanjian baru bukan outside in bro, inside out yang bekerja. Wah saya ajar itu, tapi hal yang tidak mudah, gerus energinya. Akhirnya dia telepon lagi, kok doain ya kok, saya memutuskan yang lama nggak saya pakai lagi fashionnya, saya ganti model, saya ganti bahan, supaya nggak dikembari kok. Karena penjahit yang kemarin bekerja di saya kan tahu yang kami buat, itu juga yang mereka buat dan dirusak harganya. Saya pastikan bikin yang baru, kulakan kain lagi, bikin
model lagi, pola lagi. Waduh, ngabisin modal, ngabisin waktu. Tapi saya bilang, cobalah, biar berkat Tuhan menyertai. Baru nyoba, PPKM terjadi di Indonesia akhir Maret atau April tahun kemarin. Beberapa toko mesti tutup, kecuali jualan sembako, kecuali jualan SPBU atau farmasi, obat-obatan. Waduh, dia sedang cetak yang baru, tahu-tahu PPKM. Toko-toko yang biasa kulakan di dia, tidak mau kulakan dulu, karena harus tutup. Nggak boleh buka. Di kotanya, di banyak kota nggak boleh. Aku punya produk baru. Yang lama belum habis bro, katanya saudara. Ya. Waduh, saudara pikir itu gampang realita kayak begitu. Disakiti, diserang, ngalamin realita terjadi ini itu. Waduh, itu secara manusia sudah minus energinya udah. Saya baru kulakan model baru, kain kualitas baru yang berbeda supaya tidak disamain. Ternyata ini yang terjadi. Di sikon seperti itulah saya belajar jadi komunitas atau bapak rohani yang keren buat dia. Saya bilang, Tuhan, apa yang bisa saya buat teman ini? Dan hari itu saya bilang, ada sisa-sisa kain yang bisa jadi masker enggak? Ini pada pakai masker semua. Kalau lu bisa kain-kain yang tersisa dijadikan masker, aku pesen deh. Saya mau bagi di Candi Ceto, saya mau bagi masker itu di beberapa komunitas. Saya kulakan deh untuk menyemangati saudara. Dan saya pesan berapa lusin, saya keluarkan uang untuk memberkatinya, untuk ngasih semangat. Ya dia lihat itu, aduh Kopram, thank you banget, udah doain, nguatin, nyeringin, sekarang malam berkatin katanya saudara. Udah nggak apa-apa, aku pesen toh ya dipakai. Dan akhirnya dia mulai bikin masker itu. Saudara, dia berharap Mei tahun lalu waktu Idul Fitri, barang-barang barunya banyak yang dibeli. Mendekati lebaran, ternyata pada PPKM tutup, nggak ada toko yang ambil. Tahu Tuhan nolong dia pakai cara apa? Tahu-tahu, ada orang-orang yang dia nggak kenal, telepon. Pak, betul yang jualan baju ini ya, merek ini ya? Iya, kenapa? Boleh nggak Pak, saya langsung beli di Anda? Loh emangnya lu biasa beli di mana? Saya biasanya belinya di sini, tapi lagi tutup Pak, PPKM lagi tutup, mereka enggak buka. Kalau boleh Pak, saya langsung beli di Anda. Loh kamu kok dapat nomor saya dari siapa? Saya kan kenal pegawai-pegawai toko yang tutup itu, yang saya biasa kulakan. Dari mereka lah saya diberitahu kalau tokonya, majikannya ngambil barangnya dari Anda. Dan saya diberitahu nomornya. Rekan saya itu waktu dengar itu dia udah nangis. Tuhan kok lawat saya. Tapi yang keren dia masih telepon saya. Kopram, etis enggak ya kok? Orang yang biasa beli barang di langganan saya, sekarang mau belinya langsung ke saya. Etis enggak ya kok saya ngelayaninya? Biasanya kalau sudah butuh mata gelap, saudara, iya. Amen-amen tok aja, kurang amsyong, saudara, iya. Tapi rekan saya ini nunjukkan kualitasnya. Boleh enggak Kopram ya? Ini orang biasa ngambil di toko yang ngambil di saya, sekarang mereka mau ngambil langsung ke saya. Boleh enggak? Kan enggak etis kok. Top. Dia nggak mau pakai warna kawannya yang bajak, dia punya penjahit menjadi warnanya dia. Dia punya warna kerajaan Allah yang berbeda. Saya katakan, kamu udah tawarin nggak toko-toko itu? Sudah kok, pada tutup, nggak mau kulaan. Bilangnya produk saya yang lama masih ada. Jadi, kalau saya layani ini Pak Kopram bisa lihat salah nggak ya? Saya bilang kalau gitu nggak salah, kamu udah tawarin produk barumu mereka nggak ambil. Ya udah layani. Dan yang dia nggak pernah sangka, ini orang-orang kan dia enggak kenal. Dia bilang begini, sorry kan aku enggak kenal kamu, boleh enggak? Kamu bayar baru aku kirim. Paling enggak kasih DP dulu, saya kirim, kamu terima, kamu lunasi. Enggak ada hutang. Dan hari itu, orang-orang yang bisa kulakan di toko-toko yang ngambil di dia, yang lagi tutup ini, pada beli cash loh ke dia. Wah, Kopram, coba toko itu buka, saya ngirim ke dia. 5 bulan, kalau pandemi mungkin 8 bulan belum bayar, saudara. Ya. Ini ternyata berubah. Saya terima uang cash kok hari itu. Kenapa kamu sampai punya ide bikin pola baru dan sebagainya? Satu aja ide saya muncul, karena saya tidak mau mem-PHK dan merumahkan penjahit saya yang masih ada. Kasihan kalau dirumahkan, apalagi Mei lebaran mereka. Saya ingin mereka tetap dapat income. Tapi masalahnya barangku tidak laku, numpuk di gudang. Aduh. Tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong.
Tahu-tahu mereka ini kulaan ke saya dan bayar cash. Teman saya yang bajak punya penjahit saya, sebelum April sudah tutup kok, saudara. Ya. Itu sampai penjahit-penjahit yang sudah ke sana, akhirnya dengar di sini tidak pernah libur. Akhirnya memberanikan diri ketemu saya dan berkata, maafkan kami. Kalau kamu banyak pesanan dan masih butuh penjahit, kami boleh balik, enggak, saudara. Aku butuh waktu nerima kamu apa enggak kembali, saudara. Ya. Saya bilang masih manusiawi, tapi yang keren, lihat cara Tuhan menolong, dia terima cash. Itu tahun lalu. Saya kemarin ketemu tahun ini. Gimana? Tahun ini gimana? Wah, ceritanya keren kok. Kali ini Tuhan kirim mbok-mbok kok. Mbok-mbok siapa sih? Itu pedagang-pedagang di kota kita kan kena PPKM Juli kemarin melejit sampai tutup semua. Terus padahal Mei-nya kan Idul Fitri kok. Itu mbok-mbok datang ke pabrik kita, beli kontak, dijual di beberapa daerah di sekitar kita. Dia kreditkan ke masyarakat. Tapi belinya ke kita kontan. Tuhan tahun ini tolong saya pakai cara yang berbeda, tapi tetap uang cash yang kami terima. Makanya hari ini sedang bangun di lahan 2000 meter pabrik konveksi baru di kotanya, saudaraku. Halo, ada wajah-wajah yang rawan tidak nyampe garis akhir dengan baik ini, saudaraku. Jangankan jadi Rudy Hartono, jadi John Stephen Aquari aja kagak, saudaraku. Yuk hari ini kita mau datang sama dia, yuk. Kita mau kembali melekat sama dia. Jangan hilang, jangan tinggalkan komunitas. Dan saling berfungsilah di dalam komunitas. Yang ketiga, miliki visi, miliki goal, miliki sasaran. Walaupun at the end, cuma tinggal kita, masalah kita dan kasih karunia Allah. Tapi kita sudah diperlengkapi dengan sebelumnya. Wow, mari berdiri yuk, mari berdiri yuk. Mari berdiri yuk. Apalagi sudah merasa tidak tahan dengan realita yang ada. Aduh, kok Abraham mulai tahun lalu sampai hari ini nothing, kok zero, kok nihil. Hari ini mungkin saudara sudah tidak berdaya dengan realita yang ada. Kalau masyarakat saya berdoa siang ini menjadi revival buat kita, menjadi kebangkitan rohani buat kita. Yes, come to me and give you my rest, kata Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu perhentian. Kan tadi prinsipnya, kenapa dia punya
kebenaran-Mu memerdekakan kami pada siang ini. Lihat yang sudah kehabisan energi dan tenaganya, sudah terpuruk, sudah desperate banget, putus asa banget. Biar siang ini terjadi kebangkitan yang besar Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Janji-Mu selalu ya dan amin buat kami semua. Lawat kami Tuhan. Jangan ada yang lolos seorang pun. Baik yang di ruangan ini maupun dimanapun yang mengikuti ibadah dan pesan firman-Mu siang ini. Biar terjadi kebangkitan yang besar. Karena Tuhan mendesain kami nyampe garis akhir. Finishing well, finishing maximum. Dan bersama anugerah-Mu, finishing perfect ya Tuhan. Oh God, ajaib Kau Tuhan. Penuh